Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfieni Martalinda, nomor induk mahasiswa 17230002, jurusan akuntansi dari Fakultas STIE KBP Padang. Di sini saya mendapatkan tugas seminar akuntansi yang bertema tentang earning management. Di mana earning management berjudul tentang bersyarat konservatisme dan batas-batas manajemen laba. Pembahasannya, konservatisme bersyarat pendapatan ketetapan waktu, asimetris manajemen laba, manipulasi aktivitas operasi nyata. Dapat ditemukan mendukung pandangan bahwa konservatisme bersyarat mengurangi manajemen laba berbasis akrual, tetapi juga memindai trade-off antara akrual dan manajemen laba real. Dalam pengujian utama kami menggunakan bagian dari PSAK 121 sebagai perubahan peraturan oksigen yang masuk akal. Manajemen laba mengganggu penilaian perusahaan dan keputusan investasi. Oleh karena itu, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang negatif. Konservatisme bersyarat membatasi manajemen laba. Konservatisme bersyarat adalah konsekuensi dari akuntansi yang mencerminkan berita buruk lebih cepat dan lebih lengkap daripada kabar baik. Menurut Basu tahun 1997, contoh konservatisme bersyarat dan kriteria pengakuan asimetris yang ditetapkan meliputi: yang pertama, penurunan nilai aset secara tetap waktu tetapi pengakuan kenaikan nilai yang tertunda sampai arus kas yang terkait dengan keuntungan tersebut direalisasikan. Yang kedua, dalam kontrak jangka panjang, pengakuan langsung atas perubahan estimasi karena informasi baru jika mengakibatkan penurunan laba di masa depan, tetapi tidak mengakibatkan peningkatan laba di masa depan. Yang ketiga, mensyaratkan tingkat kepastian yang lebih rendah atau lebih tinggi untuk mengakui kerugian atau keuntungan dari gugatan di mana perusahaan terlibat. Kasus yang terdapat, beberapa studi sebelumnya termasuk BAL 2001 berpendapat bahwa konservatisme bersyarat membatasi insentif dan peluang untuk mengelola pendapatan dengan memberlakukan ambang verifikasi yang lebih tinggi untuk pengakuan keuntungan relatif terhadap kerugian. Hal ini menyebabkan pengakuan kerugian tepat waktu dan lengkap, misalnya melalui penurunan nilai dan penghapusan tepat waktu yang membatasi manajemen laba. Meskipun dikutip secara luas, pernyataan ini belum diuji secara empiris, dan bahkan studi analitik baru-baru ini berpendapat bahwa konservatisme bersyarat meningkatkan manfaat marginal dari manajemen laba, karena hal itu mengarah pada gaji kinerja yang lebih curam. Menurut Bertomeu et al. 2007, dan karena ini memfasilitas intervensi dewan sehingga menciptakan insentif untuk menyiasat dewan melalui manajemen laba. Menurut Chaskey dan Lauk 2017. Hubungan antara konservatisme bersyarat dan manajemen laba akrual jauh dari jelas atau mekanis. Dengan demikian, ini adalah pertanyaan penelitian yang menarik: apakah perusahaan dapat mengolah pendapatan melalui akrual dan mengalahkan target pendapatan dan saat yang sama mempertahankan kebijakan pelaporan konservatif mereka? Jika perusahaan menghindari penggunaan diskresi yang melekat dalam akrual untuk tidak mengambil risiko manajemen, manfaat kontrak dari pelaporan konservatif. Menarik juga untuk memahami apakah perusahaan itu kemudian akan menggunakan manajemen laba real. Manajemen laba mengambil data akuntansi dari Compustat dan data pasar saham dari CRST. Data analis berasal dari IBS, kepemilikan data dari Thomson Financial, dan data tata kelola dari Ometrik Risiko. Sampel yang digunakan yaitu sampel akhir berisi 52.849 pengamatan tahun perusahaan Dions dan rentang waktu 29 tahun, yang terdiri dari tahun 1990 sampai tahun 2018. Periode sampel dimulai pada tahun 1990, karena itu adalah tahun pertama di mana beberapa variabel tata kelola bersedia.
yaitu perusahaan keuangan menghilangkan SIC 6000 sampai 6099 dan utilitas SIC 4400 sampai 5000, dan win sorot setiap tahun semua variabel kontinu pada persentil atas dan bawah untuk menghindari efek pencilan. Analisis yang digunakan yaitu uji regresi utama, yaitu panel A menunjukkan statistik ringkasan dari variabel utama ablas of interest, dan panel B menunjukkan matrik korelasi bukti deskriptif. Hasil yang didapat yaitu H1 konservatisme bersyarat mengarah pada manajemen laba berbasis akrual yang lebih rendah. Berdasarkan pengetahuan yang dikembangkan, berpendapat bahwa jika peningkatan yang dijelaskan dalam insentif untuk mengelola pendapatan berdamping dengan disinsentif yang dibahas, efek berlawanan ini dapat menyebabkan trade-off secara khusus batas yang dibebankan konservatisme bersyarat pada manajemen laba yang dijelaskan dalam Chen et al. 2007 dan Gao 2013 akan menurunkan manajemen laba berbasis akrual. Batas ini dikombinasikan dengan peningkatan manfaat dan pengelolaan laba di perusahaan yang lebih konservatif, dijelaskan oleh Berthoud et al. 2017 dan Jaxi dan Law 2017. Kemudian akan memicu trade-off antara manajemen laba berbasis akrual dan real yang mengarah pada peningkatan manajemen laba. Hasil yang kedua yaitu konservatisme bersyarat mengarah pada manajemen laba real yang lebih tinggi. Trade-off yang diprediksi antara manipulasi berbasis real dan akrual dapat diartikan sebagai konsekuensi mahal dari konservatisme dalam akuntansi, meningkatkan masalah dampak bersih konservatisme pada tingkat upgrade manajemen laba. Mengingat bahwa ada bukti perusahaan dengan tata kelola dan pemantauan perusahaan yang lebih baik, penyajian angka akuntansi yang lebih konservatif. Itu presentasi tema saya earning manajemen hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.